wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Nurhayati, guru IPAS di SMK Plus Al Hasanah sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk memenuhi uji kinerja PPG dengan nomor peserta 20169947985 di LPTK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar hari ini? Semangat. Satu kali lagi, semangat? Semangat. Oke. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Terima kasih untuk Aska ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wildan. Kenapa Wildan? Sakit. Sakit. Udah berapa hari ini? 2 hari. Oh, kemarin sama sekarang. Ya. Kemudian ada lagi? Bisa. Isak. Kenapa Isak? Izin. Oke, izin kemana tuh? Acara keluarga. Acara keluarga. Sudah dua orang? Sudah. Ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri terlebih dahulu. Kita cek dulu kerapihannya. Silakan boleh kalian merapihkan diri dulu, cek dulu. Silakan duduk lagi. Setelah Ibu mengecek kerapihan, Ibu ingin mengecek kebersihannya. Silahkan dilihat dulu di dalam meja kalian. Biasanya kalau kalian jajan, itu ketika kalian malas untuk membuang sampah bekas jajannya, kalian masukkan saja ke sana. Ada tidak? Ada, banyak. Ya silahkan dibuang dulu ke tempatnya. Sudah semuanya? Sudah dicek semuanya? Nah, itu kebiasaan kalian ya. Ketika kalian jajan, nah sampahnya kalau sudah untuk materi kali ini Ibu akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih, ya. Yang pertama, sekarang musim hujan? Ibu lihat ya, banyak sekali sampah-sampah misalkan di jalan, di selokan, di sungai. Nah, kemudian sekarang datanglah hujan. Apakah itu akan mengakibatkan banjir? Bisa? Bisa. Oke. Pertanyaannya, mengapa pada musim hujan sampah bisa mengakibatkan banjir? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Marinda ya. Karena sampai berserakan di jalanan atau saluran air dapat menyebabkan terjadinya genangan air atau banjir. Iya, genangan air atau banjir. Jadi menurut Marinda itu ketika sampah yang ada di selokan itu akan menghambat saluran air sehingga akan mengakibatkan banjir. Ada lagi? Silakan, Fitri. Ketika sampah menumpuk di dalam saluran air dan selokan, kapasitas aliran air akan berkurang secara signifikan. Akibatnya, air akan meluap ke permukaan, menyebabkan air menggenangi
jalan dan daerah sekitarnya. Iya, betul ya. Jadi ketika misalkan sampahnya numpuk tuh di selokan, ya, maka si aliran airnya itu sama seperti Merinda, itu tidak akan berjalan atau mengalir secara lancar gitu kan. Jadi nanti kan akan ke atas, ke permukaan, terjadilah banjir. Pertanyaan yang kedua, tadi kan mengapa ya pada musim hujan itu sampah bisa mengakibatkan banjir? Sekarang nih, bagaimana cara mengatasi banjir akibat sampah tersebut? Oke, Islah. Pembersihan saluran air, yaitu rutin membersihkan saluran air, selokan, dan drainase merupakan langkah penting untuk mencegah penyumbatan yang disebabkan oleh sampah. Iya, betul ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah pembersihan saluran air, selokan yang ada di depan rumah kalian, kemudian drainase itu harus rutin dibersihkan. Ya, apalagi kalau sekarang musim hujan. Kadang kalau misalkan di selokan depan rumah kita udah bersih, dari rumah orang lain itu kan akan terbawa ya. Nah, numpuk di depan kita, bersihkan lagi ya. Meskipun bukan kita yang membuang sampahnya, tapi kalau kita diamkan sampah dari orang lain misalkan, nggak boleh gitu ya. Nantinya akan meluap banjir, kalau ke rumah kita kan repot juga ya. Sudah ya. Dari tadi 2 pertanyaan tadi tentang sampah ya, ternyata itu bisa mencemari lingkungan kita. Maka dari itu Ibu ingatkan kembali kepada kalian ya. Jadi dari diri sendiri dulu, dari hal kecil dulu untuk bisa peduli terhadap lingkungan ya. Seperti tadi sampah ya, itu hal kecil tapi berakibat fatal kalau misalkan kita diamkan. Selanjutnya, sebelum Ibu membahas lebih jauh lagi, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Silakan kalian buka dulu handphonenya. Sudah? Buka dulu handphonenya, kemudian masuk ke join my quiz. Dimasukkan kodenya 817755. Nah, udah ada Rahma, Anaria, Nida. Sudah ada 21. Kita mulai pertanyaannya. Jadi untuk juara pretest hari ini adalah Aulia, keduanya tadi Neng, Elis, kemudian yang ketiganya adalah Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis pencemaran. Kemudian yang ketiganya, peserta didik mampu menentukan apa penyebab dari pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini ya. Adapun untuk KKTP atau KKM istilahnya, itu kan Ibu sudah memberikan nilai berapa kalau kelas 10 IPAS? 75 ya. Jadi KKTP atau KKM
Untuk pelajaran ibu itu adalah 75. Kemudian untuk hari ini ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Artinya pemecahan suatu masalah. Nanti teknisnya kalian itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti ibu akan memberikan suatu masalah ya untuk didiskusikan. Kemudian nanti kalian mencari jawabannya melalui literatur, entah itu internet ataupun nanti ada buku paket IPAS-nya. Setelah itu kita akan melakukan presentasi. Baik, di sini ada video ya. Ada video yang harus kalian Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Nah, baik ya. Di sana itu ada cuplikan video ya tentang pencemaran lingkungan. Ibu ingin bertanya dulu, dari yang barusan Ibu tampilkan video, ada yang mau bertanya? Oh iya, Rani. Apa Rani? Apa perbedaan pencemaran dengan polusi? Oke, apa perbedaan pencemaran dengan polusi? Ada lagi? Ya. Apa itu pemanasan global? Terus? Ya, Aiman. Ada berapa jenis-jenis pencemaran? Ada berapa jenis-jenis pencemaran? Baik ya. Berarti dari video yang barusan Ibu tampilkan, berarti kalian sudah menganalisis permasalahan, ya. Sudah, oh masalahnya ini itu tentang pencemaran. Dan ada beberapa yang belum kalian pahami, ya. Nah, untuk itu hari ini Ibu akan membuat kelompok ya. Jadi di sana kalian bisa berdiskusi dan bisa memecahkan permasalahan yang salah satunya barusan teman-teman kalian ajukan pertanyaan, ya. Siap ya? Silakan kalian dibagi dulu 4 kelompok. Seperti biasa minggu kemarin kelompoknya silakan langsung saja dibagi menjadi 4 kelompok. Udah ya? Udah menjadi 4 kelompok ya. Mana kelompok pertamanya? Ya. Kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 4. Iya, sudah menjadi 4 kelompok ya. Silakan untuk perwakilan kelompoknya. Kelompok pertama sini dulu. Ya. Sudah, silakan. Duduk dulu ya semuanya ya. Sudah ada LKPD-nya?
Silakan kalian buka, kemudian kalian kerjakan, ya. Kalian boleh menggunakan handphone kalian untuk mencari jawabannya, ya. Kemudian di sini juga Ibu ada buku paket sebagai literatur untuk masing-masing kelompoknya, perwakilan diambil dulu bukunya. Sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Sudah. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, siap? Oke, berdiri. Berdoa, putar tangan diputar, lung-lung tangan digulung, di pagar bundar, kiri atas bawah, doa, satu jari kiri, dua jembatan. Dua jari kiri, buat kamera cekrek. Tiga jari. Semangat belajar ya. Semangat. Siap untuk presentasi? Siap. Silakan untuk presentasinya boleh kelompok pertama dulu ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Tarik nih. Identifikasi dua masalah yang dapat diperoleh dari gambar tersebut adalah: satu,
Silakan ya untuk kelompok yang lainnya menanggapi dan ada sesi tanya jawab. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, kelompok 4 ya. Airin. Berdiri. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air oleh limbah harum musik? Ya. Silakan. Nah, jadi limbah dari rumah tangga seperti kotoran manusia dan deterjen dapat mencemari air jika tidak diolah dengan baik dan sebelum disalurkan ke saluran air atau sungai. Oke. Ada lagi? Sudah? Sudah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Identifikasi 2 masalah yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. 1. Terlihat kabut tebal yang menyelimuti udara. Kepadatan penduduk. Suaranya. Kumpulan informasi atau data terkait permasalahan dan gambar tersebut. Kabut tebal yang terdapat di gambar tersebut itu disebabkan karena banyak sekali polusi udara yang berada di lingkungan tersebut. Polusi udara itu mengandung beberapa polutan yang terkandung di dalamnya yang sangat membahayakan. Sangat ada hubungannya antara kepadatan penduduk dengan kabut tebal tersebut karena semakin padat penduduk maka semakin sering juga aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehari-harinya. Yang akan mengakibatkan polusi udara misalnya bisa dari gas, buangan kendaraan, pabrik atau industri, pembakaran bahan bakar fosil, gas rumah, kaca dan lain-lain. Silakan siapa yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? Apa yang dimaksud dengan partikulat? Partikel-partikel kecil yang terdapat dalam udara dan dapat dihirup oleh manusia. Partikel-partikel ini dapat berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, industri, konstruksi, dan aktivitas alamiah seperti erupsi gunung berapi dan debu. Seperti itu ya. Siap. Silakan. Ditutup dulu. Sekian dari presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap ya. Baik ya. Jadi untuk semua kelompok sudah dipresentasikan ya, dan Ibu memberikan apresiasi sekali ya. Jadi untuk pengerjaannya bagus, kemudian ketika menjelaskannya pun sudah jelas ya. Maka dari itu Ibu akan menyimpulkan dulu dari beberapa materi ya yang sudah tadi kalian bahas. Yang pertama untuk jenis-jenis pencemaran itu ada 4. Yang pertama ada pencemaran air, tanah, udara dan juga suara ya. Kemudian penyebabnya kalau air, limbah apa aja? Domestik, terus pabrik, terus pertanian. Itu yang menyebabkan pencemaran air. Kalau pencemaran udara penyebabnya asap kendaraan, terus asap pabrik, kemudian asap rokok juga. Nah, kalau pencemaran tanah, sampah plastik, kemudian pupuk-pupuk kimia, ya, kemudian pestisida juga, ya. Kalau pencemaran suara dari kebisingan, ya, dari kebisingan kendaraan, ya. Dan ada juga penyebab pencemaran tadi sudah. Kemudian akibat pencemaran air
Ya, terus? sungai. Ya, sungai tercemar, kemudian ekosistem pun akan terganggu ya. Cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama tadi adalah pembersihan secara rutin atau berkala. Kemudian ada juga penyuluhan dari masyarakat dan juga adanya daur ulang ya, seperti itu. Baik. Silakan kalian kembali lagi ya kursinya. Kita melakukan post test dulu ya. Silakan dibuka lagi handphonenya. Silakan kalian barcode. Sudah di barcode-nya? Sudah? Kalau sudah silakan langsung mengerjakan. Sudah semuanya ya? Iya. Nah, ya. Kita lihat hasilnya di sini ya. Ini berarti Dela 100. Ya. Kemudian Hanaria juga 100. Airin 80, Puji 90, kemudian 100, Aulia, Rizka. Nah, ini adalah hasil dari post testnya kalian, ya. Jadi gimana? Ada peningkatan dari yang tadi pretest? Ada. Siap ya. Setelah melaksanakan post test, Ibu akan merefleksi dulu pembelajaran hari ini, ya. Sekarang kalian boleh membuka handphone kalian lagi, kemudian di barcode, ya. Ada menggunakan aplikasi Padlet. Kalian barcode lagi. Udah dibuka Padletnya? Sudah. Di sana kan ada tambah, ya. Boleh kalian sertakan nama kalian. Kemudian pertanyaan yang pertama yang akan Ibu tanyakan adalah bagaimana perasaan kalian ketika sudah belajar hari ini, ya. Kemudian yang kedua, apakah ada manfaatnya pembelajaran hari ini? Silakan kalian isi di sana. Jadi untuk refleksi pembelajaran hari ininya seperti ini ya.
Siap ya. Yang lainnya silahkan. Aiman di sini juga ada, Siti Inaya juga ada ya. Ada yang tidak menyertakan nama juga? Sudah? Oke. Jadi untuk refleksi pembelajaran hari ini sudah dilaksanakan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ekosistem. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Tidak ya? Ya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga hari ini pembelajarannya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan minggu depan ya. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai.